Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan tentang ilmu rijal al-hadis, yaitu ilmu yang mempelajari para periwayat hadis Nabi Muhammad SAW. Ilmu ini sangat penting karena hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Agar hadis yang dijadikan dalil benar-benar berasal dari Rasulullah, maka para ulama meneliti orang-orang yang meriwayatkannya. Menurut Mukhlis Mukhtar dalam artikelnya, penelitian terhadap rijal al-hadis merupakan kegiatan ijtihad karena membentukkan ketelitian, kejujuran, kecermatan, dan kemampuan ilmiah yang tinggi. Pengertian ilmu rijal al-hadis. Secara bahasa, rijal berarti orang-orang atau para laki-laki. Hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi secara istilah, ilmu rijal al-hadis adalah ilmu yang membahas keadaan para periwayat hadis, mulai dari identitas, akhlak, kejujuran, hafalan, hingga hubungan guru dan murid mereka. Tujuan utamanya adalah mengetahui apakah seorang perawi layak dipercaya atau tidak, sehingga hadis yang diriwayatkan dapat diterima atau ditolak. Terus mengapa ilmu ini penting? Ada ribuan hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dari generasi ke generasi. Tidak sesemua perawi memiliki kualitas yang sama. Terus ada perawi yang jujur, kuat hafalannya, terus amanah. Namun ada juga yang pelupa, terus lemah hafalannya, bahkan pernah berdusta. Karena itu para ulama tidak langsung menerima sebuah hadis, tetapi terlebih dahulu meneliti siapa saja orang yang meriwayatkannya. Melalui ilmu rijal al-hadis dapat diketahui apakah hadis tersebut termasuk sahih, hasan, atau dhaif. Dengan demikian, umat Islam tidak mengamalkan hadis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian rijal al-hadis sebagai ijtihad menurut Mukhlis Mukhtar, penelitian terhadap sanad hadis
merupakan bentuk ijtihad. Mengapa disebut ijtihad? Karena seorang peneliti harus mencurahkan seluruh kemampuan ilmiahnya. Jadi ia harus mengumpulkan data, membandingkan berbagai riwayat, terus meneliti kehidupan para perawi dan memastikan hubungan antara guru dan murid. Kemudian menyimpulkan kualitas hadis. Proses ini tidak boleh dilakukan secara asal, tetapi memerlukan ketelitian, kesabaran, kejujuran ilmiah, serta pemahaman yang mendalam. Oleh karena itu, penelitian hadis memiliki kesamaan dengan kegiatan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum Islam. Hal-hal yang diteliti dalam rijal al-hadis, dalam ilmu rijal al-hadis, beberapa aspek yang diteliti antara lain yaitu pertama yaitu identitas perawi, nama lengkapnya, keturunannya, tempat tinggal, serta tahun lahir dan wafat. Yang kedua yaitu keadilan. Apakah ia dikenal sebagai orang yang jujur, bertakwa, menjaga akhlak. Terus dia itu tidak melakukan dosa besar. Yang ketiga yaitu kedobitannya atau dob. Apakah hafalannya kuat? Apakah ia teliti ketika meriwayatkan hadis? Dan yang keempat yaitu ketersambungan sanad. Jadi apakah setiap perawi itu benar-benar pernah bertemu dan belajar dari gurunya? Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka kualitas hadis bisa menjadi lemah. Manfaat mempelajari ilmu rijal al-hadis yaitu menjaga keaslian hadis Nabi, terus membedakan hadis yang sahih dan yang lemah, menjadi dasar dalam pengambilan hukum Islam, melindungi umat dari hadis palsu, atau menunjukkan betapa telitinya ulama hadis dalam menjaga ajaran Islam. Terus sebagai kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa ilmu rijal al-hadis merupakan ilmu yang mempelajari para periwayat hadis untuk mengetahui apakah mereka dapat dipercaya atau tidak. Menurut Mukhlis Mukhtar, penelitian terhadap rijal al-hadis adalah sebuah kegiatan ijtihad karena memerlukan kemampuan ilmiah, ketelitian, dan kehati-hatian dalam menilai kualitas sanad.
hadis, dalam menilai kualitas sanad hadis, berkat ilmu ini hadis-hadis Nabi dapat diseleksi sehingga umat Islam memperoleh hadis yang benar dapat dijadikan pedoman dalam beribadah dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.